Yang juara sama juara aja susah anaknya, apalagi yang nggak pernah juara, apalagi yang hanya piritan begitu. Statistik sih 50-50% lah, nggak berimbang ya kalau statistik ya. Tapi kalau secara teori, jantan itu lebih baik dari betina, asal pakai motivasi. Nah, untuk membuat motivasi sistem yang bagus, mungkin jantan lebih baik. Tapi kalau sistem motivasinya buruk, betina lebih baik. Karena betina lebih mudah dikendalikan dibandingkan jantan. Nah, tapi kita punya permasalahan dengan sistem motivasi ini di Indonesia. Karena kalau di luar negeri, sampai jarak 500 kilo pun masih hari ini berangkat, besok lepas. Jadi burung dengan motivasi tinggi masih oke. Nah, burung motivasi tinggi itu kalahnya oleh perjalanan waktu. Nah, itu kalau udah 1 hari 2 hari di mobil baru dirilis, itu bukan jadi kelebihan, keunggulan, tapi malah jadi kekurangan. Karena burung yang terlalu termotivasi, dia nggak bisa istirahat dengan baik di kandang penerbangan. Dia terus berpikir ingin pulang. Nah, itu kurang istirahat, kurang segala, dan begitu pulang udah kehabisan energi ya, malah jadi terlalu kuat motivasi untuk lomba yang sekarang di Bandung terutama. Nah, itu malah jadi bumerang. Motivasi sistem itu kan ada beberapa, mulai yang paling gampang motivasi feeding. Burung itu ingin pulang cepat karena ingin makan. Nah, itu yang paling mudah untuk burung-burung muda, lomba-lomba burung muda semua ya itu motivasinya dari makanan. Nah, banyak orang yang sampai untuk jarak-jarak pendek ngasih makan pun udah nggak banyak lomba, karena supaya lapar. Jadi dia ingin lebih cepat. Lapar itu malah dibikin suatu menjadi motivasi untuk cepat pulang dan cepat masuk kandang. Tapi sampai jarak berapa dan sampai seperti apa ya, itu yang makanya itu saya bilang harus di jarak pendek ya. Nah, terus udah dari feeding motivasi itu ada lagi yang dipasangin. Ketika mulai berpasangan, giring, itu motivasi bertelur, mengeram. Terus ada yang meloloh anaknya, itu salah satu motivasi. Ada lagi yang terkenal banyak dipakai di luar negeri, di mana itu yang disebut widowhood. Widowhood itu kan ketika pulang ada pasangannya, ketika mau, jadi dia udah tahu reward. Nah itu, tapi nggak langsung sekali ngerti mereka. Burung itu harus tahu bahwa setiap saya di tos road training pulang ada betina, Nah, begitu dia udah paham, nah baru itu sistem bisa jalan. Nah, tapi balik lagi, kalau emang sistem kita memperlakukan untuk ace pigeon dari pos awal sampai akhir, ya ini paling berjalan untuk 1, 2, 3 pos awal. Nanti udah ke sana udah malah jadi, pengalaman saya sih jadi kurang jalan. Nah, itu yang paling efektif sebetulnya widowhood ya. Widowhood jantan.
Paling gampang kalau ada dananya terbangin aja. Nah, tapi saya bilang terbangin aja itu juga dilihat dari fasilitas sarana teman-teman. Di kandangnya besar nggak? Bisa menampung berapa ekor? Kalau memang kandang kita kapasitasnya hanya untuk 100 ekor, kita isi 200 ekor, ya harus dikuling sebelum lomba karena itu bisa jadi rusak semua. Berarti kan burung kan butuh space untuk hidup ya. Ya, jadi tapi kalau emang standarnya kita emang punya kandang yang emang khusus untuk 200 ekor, terbangin aja. Asal ada dana buat penerbangan atau yang kenceng ya itu yang jelek ya kita sisihkan. Itu paling gampang. Tapi ya itu baik lagi. Kalau emang terlalu padat, mau gak mau kita harus buang. Nah, buangnya dengan cara gimana? Ya kalau paling benar juga ya dites juga, latihan sendirilah. Terbangkan, ya nanti kita bisa lihat seperti apa. Tapi kalau udah bagus sih sebetulnya udah burungnya udah dari baik-baik lebih baik dikurangi dari awal lah. Ya kalau kadang 200 100 ekor isinya 100 saja dari awal. Jadi bagusnya sih di terbangkan semua. Tapi kalau kita pikir, waduh ini biaya penerbangannya juga cukup banyak ini, nah mungkin ada di seleksi. Secara katurangan atau secara itu ya saya sih nggak punya ilmunya. Dicoba ini coba itu juga nggak banyak, tidak terlalu banyak. Jadi gini ya, ahli-ahli katurangan sayapnya begini, ininya begitu, kakinya begini atau matanya begini. Nah itu kita lihat berapa persen sih kemanjurannya gitu. Nah, saya lihat sih masih terlalu ada yang begini bagus, yang begini jelek, yang begini presentasinya cuma 50-50, 60-40, enggak lah. Saya pikir terlalu besar. Kalau emang udah 90% atau 95%, ya mungkin saya mau ikutin gitu. Tapi sampai sekarang belum menemukan ada teori seperti itu. Gitu. Jadi saya nggak pakai itu. Jadi saya pakai mitos aja. Salah itu. Ya oke. Enggak lah. Janganlah. Anda mencoba breeding burung yang untuk zaman sekarang. Mungkin kalau zaman dulu terbatas susah cari burung, oke lah Anda mau. Kalau sekarang itu udah nggak zaman. Kita anakan ini belum tentu, oh ini kayak begini mukanya mau saya ternakin begini-begini. Yang juara sama juara aja susah anaknya, apalagi yang nggak pernah juara, apalagi yang hanya piritan begitu. Kalau udah banyak sih saya pikir lebih baik coba anaknya bagus enggak. Ya, kalau mau dianakin langsung kita anakin ya, anaknya tes. Kalau udah sama 3 pasangan nggak bagus juga ya buat apa di breeding lagi. Apalagi burung-burung yang belum ada prestasinya kita anak-anakin juga ya. Aku pikir minimal belum teruji lah. Walaupun nggak juara lah, kita masih banyak burung-burung teruji yang harganya masih sangat terjangkau. Jangan beli burung dongeng lah. Di mana-mana udah ada lomba. Udah itu zaman dulu yang gitu. Gitu loh. 50% dari betina, 50% dari jantan. Jadi tidak ada betina cetak, jantan cetak, enggak lah. Itu random, disebutnya gini, itu acak tapi tidak bebas. Jadi istilahnya memang dia banyak variannya gitu, tapi hanya dari varian ini dan dari varian ini gitu. Tapi nggak akan merpati pos keluar merpati hias gitu, ya nggak akan. Jadi ya itu saya bilang acak tapi ya tidak sampai sebegitunya gitu. Jadi tetap 50% dari betina, 50% dari jantan.
Nah itu, cuma soal kalau ada kenapa keluar yang lain, ya itu mungkin nenek kakeknya ya, kalau udah dari pemain-pemain sih udah pasti sama, jadi nggak ada betina. Anda kawinin merpati hias sama merpati pos, anaknya ada jadi merpati pos, nggak ada hias-hiasnya, nggak mungkin. Jadi 50-50 pasti, gitu. Burung short, middle, long di pos, saya pikir buat pengalaman saya sama burungnya. Hanya perawatan pelatihannya, nah, itu yang berbeda. Nah, untuk pengen juara di short, middle, dan long dalam tahun yang sama dengan kompetisi seketat ini, mustahil, susah lah. Jadi kita persiapkan dari awal, ini mau main di short, ini mau main di long. Tahun ini, tapi kalau tahun depan, nah itu beda lagi. Sekarang dia juara di short, tahun depan saya mau mainin di long, bisa. Kita latih lagi dengan metode yang long. Cara pelatihannya, cara makanannya, cara love trainingnya semua berbeda lah dibandingkan kebiasaannya dari yang short gitu.